Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir dalam segmen Selamat Sore Medan. Ya. Hari ini seperti biasa kita akan bacakan sejumlah berita menarik yang menjadi pilihan pembaca ya. Mungkin kita langsung saja mengingat waktu juga ya. Waktu. Saya nanti jam-jam 7 mau terbang ini Bang. Kemana? Ke Vietnam. Oh, Vietnam ya? Iya, ada pertemuan dengan negara-negara negara-negara tetangga Asia. Jadi kita mau dalam rangka membahas perkembangan isu global lah ya. Global ini. Ngeri. Oke. Apalagi ada bencana di Turki kan? Iya, kita turut berduka ya. Iya. Ada ribuan yang meninggal. Katanya 4 negara itu, tapi yang berdekatan. Ada terasa goncangannya, tapi yang terparah itu di Turki. Ribuan orang ya, kita memberikan ucapan belasungkawa lah ya. Jadi baik. Saya mau bahas itu tadi sebenarnya. Nanti ya. Oke. Dunia Asia. Dunia Asia. Oke, kita langsung saja Bang. Baik. Yang pertama kita ke Medan Utara ini. Terjadi aksi kriminalitas kemarin. Seorang siswi SMA dijamret dari sepeda motor, diambil handphonenya, tapi karena dia mempertahankan handphonenya itu, akhirnya terjatuh dan terseret. Nah, tapi karena perlawanan itu, jadi warga sekitar itu mendengar teriakan dan kemudian mengejar pelaku, dan akhirnya pelakunya itu ketangkap dan dirame-ramekan. Nama pelakunya itu ada Karim-Karimnya. Muhammad Patih Makarim. Ini ada hubungannya sama itu saya nggak berani menduga. Nggak berani ya. Mirip soalnya namanya. Iya. Dan akhirnya tangkap, diamuk massa, tapi masih tidak sampai inilah yang fatal lah, dan diserahkan ke polisi. Ini kita ada videonya, kita lihat dulu. Nah, itu kenapa tadi videonya sedikit agak cepat. Tadi saya lihat di handphone, saya terus monitor ini, ternyata agak sadis gitu. Sehingga kita nggak boleh menayangkan. Kita tidak boleh menayangkan adegan-adegan sadis begitu kan, Bang. Nanti kalau kita tayangkan nanti bisa kita kena ini gitu, peringatan Facebook dan YouTube gitu. Ya. Sehingga tadi kita putuskan sudah singkat saja begitu kira-kira. Makanya saya terus monitor handphone ini. Ya. Menyangkut monitor tadi itu video. tuh ada yang mau dibeli. Enggak. Ada yang ini jadi untuk apa? Untuk kostum ke Vietnam nanti. Ya itu tadi ya. Memang ini adalah modus baru dari para penjamret begitu ya. Jadi para penjamret ini menggunakan aplikasi kencan begitu, mengajak korbannya berkenalan, kemudian setelah bertemu diambil. Ini sebenarnya modus lama ya. Waktu itu pernah juga kejadian di tahun sekitar 2020 di dekat rumah saya begitu juga Bang. Anak-anak yang istilahnya baru-baru tumbuh lah ya, besar gitu kan, karena diajak bertemu dengan cowok yang mungkin menurut dia ganteng keren gitu kan, padahal lebih ganteng saya ya. Itu biasanya kalau di aplikasi itu fotonya aja yang keren. Iya, aplikasinya. Tapi padahal begitu bertemu kan ajaib memang ya. Jadi begitu bertemu memang kemarin itu dia langsung dirampas itu anaknya, sampai dia sempat diam gini. Kemudian setelah pelaku pergi dia baru teriak, sehingga orang-orang di gang itu baru heboh gitu. Ini modus-modusnya sangat. Tapi modusnya sekarang itu bergeser ke penjamretan, pencurian gitu ya. Kalau dulu ini ada juga. Tapi memang modusnya itu modus kriminalitas yang berhubungan sama seksual kan. Kalau dulu ya. Aplikasinya sama nggak nih? Ini yang kan banyak ini, ada chat, ada Tinder, ada macam-macam kan. Aplikasi pencarian jodoh lah ya. Oke, kita terhubung sama reporter kita ini, ada Aprianto. Halo Apri, Halo, selamat sore Bung Aprianto.
Selamat sore Bang Arya dan Bang Agus. Wajah-wajahnya suka nyari jodoh juga di aplikasi. Iya, tapi agak gemuk belakangan ini kayaknya makmur ya. Sehat kayaknya. Banyak makan ikan nih di lawan. Bung, ini kan apa ya tadi disebutkan menggunakan aplikasi kencan begitu ya. Kemudian ini bagaimana dia mulanya kok bisa terinspirasi menggunakan aplikasi kencan kemudian bisa bertemu dengan pelaku, Bung? Silakan, Bung. Iya Bang, pelaku ini ada 2 orang Bang, yang dimana satu Muhammad Fatih Makarim dan satu Dian Alfi. Dan keduanya ini mempunyai peran masing-masing, dimana Dian Alfi ini berperan sebagai untuk menchat si korban melalui aplikasi jenis Tantan Bang. Apa Tantan? Ya. Saya juga pernah melakukan riset ya. Riset atau ikut? Saya riset. nanti riset. Soalnya nanti ada akunnya. Sudah saya delete. Oh iya. Berarti menggunakan Tantan ya. Dan sekitar pukul 6 pagi hari Senin tanggal 6 Februari kemarin Bang, si Dani Alfi ini berkenalan dengan si korban dan berjanjian untuk bertemu pada siang hari. Pada siang hari tersebut sekitar pukul 2:30 sore, si Muhammad Fatih Makarim ini menjemput si korban di Jalan Prima, yang merupakan Jalan Prima ini adalah rumah si korban di kawasan Percut Setuan Bang. Dan setelah bertemu, si Muhammad Fatih Makarim ini pun membawa si korban ke kawasan Jalan Manggaan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, dengan dalih untuk menagih utang. Dan pada saat di lokasi, mereka berhenti dan si korban turun sejenak dari sepeda motor, namun si pelaku masih berada di sepeda motor tersebut. Saat itu juga si pelaku meminta si korban itu untuk mengaku sebagai pacarnya dan meminta untuk meminjam handphonenya, berdalih untuk menelpon temannya tersebut untuk menagih utang. Namun si korban sempat menolak, dan pada saat itu pun si pelaku langsung merampas handphone tersebut Bang, hingga si korban hendak mempertahankan handphonenya, dan dia pun menarik bagian belakang sepeda motor tersebut hingga dia pun terseret Bang, hingga jauh puluhan meter. Akibat itu pun warga mendengar keributan akibat teriakan si korban, sehingga puluhan warga yang berada di kawasan tersebut pun mengejar hingga pelaku pun tertangkap. Dan pelaku pun sempat dimasa warga, namun tidak sampai berakibat fatal karena tim personel dari Polsek Medan Labuan segera meluncur ke sana untuk mengamankan pelaku. Dan dari pengakuan pelaku pun Bang, bahwa mereka sudah beraksi sebanyak 3 kali dengan modus yang sama, dan saat ini pun masih dalam pengembangan pihak Reskrim Polsek Medan Labuan Bang. Begitu Bang. Sebelumnya gimana Apri? Kan sudah tiga kali ya beraksi pengakuannya. Yang sebelumnya ini mereka berhasil mengelabui korbannya, bisa gitu. Ya mengambil harta bendanya. 2 aksinya tersebut berhasil Bang, dan aksinya tersebut pun mengambil handphone juga Bang. Namun yang ketiga kali ini pelaku gagal, yang dimana menyebabkan korban hingga terseret puluhan meter. Korbannya menderita luka ya Pri? Dari informasi Kanit Reskrim Bang, korban mengalami luka lecet di bagian badan akibat terseret di aspal jalan tersebut Bang. Baik. Pri, ini yang ketika beraksi, ini kan tadi disebutkan ini pelakunya 2 orang ya. 2 orang. Ketika beraksi itu dua-duanya ikut melakukan ini atau 1 orang saja? Untuk yang di kejadian tersebut Bang, cuma 1 orang, yaitu Muhammad Fatih Makarim tersebut. Dia yang menjemput si korban dari rumahnya, hingga di TKP pun dia yang pelaku untuk merampas handphone tersebut. Oh, berarti dia mengatasnamakan 1 orang saja ya, walaupun pelakunya 2 misalnya. Misalnya ini ya atas Tantan ya? Tantan. Tantannya atas nama Arai, tapi aku misalnya yang mengechat gitu ya. Iya Bang. Seperti itu ya? Iya Bang. Jadi sekarang pelaku sudah dua-duanya sudah tertangkap? Sudah Bang. Pertama yang diamankan itu si Muhammad Fatih Makarim, itu yang diamankan oleh warga dan sempat dimasa. Dan pada malam harinya sekitar dini hari, sekitar pukul 3 dini hari Selasa tadi, pelaku yang kedua bernama Daniel Fis diamankan di rumahnya Bang. Dan itu pun hasil dari interogasi pelaku yang pertama diamankan tadi Bang. Pelaku dikenakan apa Pri pasalnya?
Jambretan saja untuk saat ini belum bisa dipastikan Bang, karena berkemungkinan bakalan ada bertambah juga hukumannya kan, karena masih dalam proses pengembangan Bang. Iya. Oke. Kemarin itu yang aksi sebelumnya di mana? Di kawasan Mabar juga atau di mana? Iya Bang, aksinya dibawa ke kawasan Mabar juga Bang, namun korbannya sampai sekarang masih dicari untuk membuat laporan sehingga dapat mengganjar si pelaku ini semakin berat Bang. Oke. Baik Pri, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut, misalnya lokasi-lokasi pastinya mereka beraksi, kemudian korbannya apakah semuanya perempuan atau misalnya ada lekong kan gitu kan. Terus satu lagi mungkin bisa ditanyakan, ini apa sih sebenarnya motif utama mereka melakukan tindak kejahatan ini? Karena kan yang narkoba, apakah ada hubungannya dengan narkotika atau bagaimana? Karena kan yang diambil kan handphone kalaupun dijual kan sebenarnya tidak terlalu tinggi ya harganya, tapi cepat. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan narkotika atau bagaimana? Mungkin bisa didalami lagi ya, Apri. Siap Bang, nanti saya akan konfirmasi ke Polsek lagi Bang. Oke, Pri, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Iya. Nah, itu tadi Bang. Tantan ternyata. Tantan itu logonya dia warna orange begitu ya. Saya pernah melakukan riset lah, tetapi nggak lama ya. Kita riset ingin melihat seperti apa gitu pola kerja dari aplikasi kayak ini. Tinder gitu. Ya, tapi kayaknya kalau Tinder itu biasanya saya bukan maksud apa ya, bukan maksud tahu sekali ya. Bukan maksud mau main fisik atau apa gitu ya. Kalau di Tinder tuh lebih ini biasanya wanita-wanita yang lebih banyak yang lebih hot lah ya. Yang open public ya. Iya. Yang sudah masuk ke bursa saham gitu biasanya ya. Begitu. Iya di Tantan juga begitu. Sama. Tapi kadang lebih banyak yang bures gitu. Istilah orang saya nggak mau Buras itu kayak ayam. Ayam buras. Iya. Aku baru dengar sih Tantan. Aku tahu Tantan tuh pemain bola. Pemain Persib dulu ada namanya Tantan. Tantan ya. Bukan Tatan ya. Itu bukan. Itu pemain apa? Sempat jadi selebgram. Sempat ya. Tatan yang gemuk itu, anak-anak yang botak gitu. Mau pesan apa Pak gitu. Ya. Itu berita yang pertama, kita akan lanjut. Ada seragam juga? Ya? Oh jangan. Bahaya. Iya. Oke. Ya, kita lanjut ke berita yang kedua. Lanjut. Oke. Kita kembali ke Medan ini terkait dengan perparkiran. Ini nggak habis-habis. Nggak habis-habis sekarang. Ya. Kayaknya memang ada apa ya, kesengajaan juga jadi cari celah. Ada video viral yang kita terima dan sejak beberapa waktu lalu lah sebenarnya ya. Jadi ada seorang pengendara mobil hendak membayar retribusi parkir, tapi cuma dia menggunakan kartu elektronik dan ya. Memang di kawasan itu memang mengharuskan membayar dengan itu. Dan itu juga menjadi program dari wali kota sebenarnya. Dan dia ingin bayar itu pakai itu gitu. Iya, sebenarnya sih dari sisi pengendaranya dia sudah kan benar memang gitu kan. Mengikuti regulasi itu gitu kan. Nah, tapi persoalannya adalah juru parkirnya tidak punya itu dan beralasan aku tidak dikasih itu. Iya, aku nggak itu katanya. Berarti kan ada permainan kan? gitu ya. Iya. Berarti biar ada bisa spek-spek istilahnya ya. Ada ketidaksinkronan kan antara. Bukan ketidaksinkronan atau memang sengaja ketidak ada isian gitu, maksudnya tidak ada isian gitu ya. Iya, jadi hampir terjadi adu mulut lah karena cekcok lah. Iya, mungkin kalau laki-laki sama laki-laki begaduh tuh ya. Betul, tapi karena ini jukirnya wanita perempuan gitu kan. Akhirnya ya adu mulut saja. Iya, tapi karena kan nggak mungkin wanita dipukul ya. Ya, nggak mungkin. Bagus diludahi. Maaf, maksudnya bagus jangan lah gitu ya. Tapi akhirnya itu memicu debat di media sosial kan, jadi ramai dan akhirnya tadi sampai ke telinganya kepala dinas. Jadi kepala dinasnya ada tadi memberikan statement. Nanti kita tanyakan ke reporter bagaimana statementnya. Tapi kita lihat dulu videonya ya.
Memang tukang parkir aku bang. Aku mau bayar. Pendidikan pernah juga aku sekolah bertahu bang. Aku mau bayar. Jangan arogan kayak gitu kalau minta uang parkir sama aku. Aku bayar. Bagus aku bilang parkirnya bang. Aku jangan arogan kau. Bang, aku bilang kayak mana aku bilang. Memang tukang parkir aku bang. Aku mau bayar. Pendidikan pernah juga aku sekolah bertahu bang. Aku mau bayar. Jangan arogan kayak gitu kalau minta uang parkir sama aku. Aku bayar. Bagus aku bilang parkirnya bang. Aku jangan arogan kau. Nah itu ya. Ya. Terjadi apa tegang syarat lah ya. Iya. Bagus dia kan kalau memang nggak punya alat ya bagus-bagus aja nyampe bang izin lah bang gitu ya. Izin lah bang ini. Bantu lah bang gitu ya kan. Ini alatnya Jangan gitu ya aku kan. pun Orang pernah kan sekolah bang. apa hubungannya gitu ya? Sama parkir ya kan. Iya kadang mungkin merasa dia terhina ya. Terhina Padahal dia. Pengendara memang pengen bayar dengan itu kan. Aku mau bayar, kau jangan arogan. Ini bayarnya gimana? Tapi kalau memang ini ya bagus-bagus aja bang. Bantulah bang. Iya kan bang. bisa aja Iya, kan? dengan baik-baik ya. Iya, Itu namanya seni komunikasi kan. Itu kalau dalam bahasa kampus kami dulu di UNSU, kalau kita dalam posisi jukir itu semestinya kita menggunakan ilmu kasihani. Gimana tuh? Iya, itulah menggunakan bahasa-bahasa yang bantulah. Ya kan? Iya kan? Kayak kawan kita dulu ya. Iya. Yang dipindahkan ke Tangerang sekarang. Jago deh itu. Kalau kayak gitu jago deh. Enggak ada imbangnya tuh. Bantulah ya kan kita kan. Iya. Itu harusnya kan begitu ya. Ya jadi yang ngotot pun jadi luluh kalau kayak gitu ya. Bantulah, Bang. Bantulah dulu gitu kan. Ayo kita apa lihat ini? Anissa. Ini sering bantu orang juga deh. Nah, itu dia. Selamat sore Bu Anissa. Iya. Sore Bang Are dan Bang Agus. Ya, ini gimana ini? Ceritanya sudah seperti apa setelah viral kemudian menuai ragam komentar dari netizen terus seperti apa gitu? Baik, tadi juga setelah video itu viral, kita konfirmasi ke Dinas Perhubungan di mana Kabid Parkir itu menyatakan bahwa si jukir ini memang bukan jukir liar, tapi memang udah resmi jadi bawahannya dari Dinas Perhubungan. Namun untuk saat ini pihak Disub dan pihak orang ketiga dari perusahaan si jukir ini telah memberhentikan perempuan ini bang begitu. Dan sejauh ini juga Dinas Perhubungan menghimbau kepada masyarakat agar kiranya kalau ada jukir yang tidak memberikan semacam tempat yang untuk parking itu tidak usah membayar gitu dan langsung saja divideokan agar cepat pemberantasan dalam jukir yang kayak gini seperti itu bang. Berarti jukir resmi ya, bukan jukir liar ya? Iya bang, ini jukir resmi, cuman kalau dari kronologi berdasarkan Pak Nikmal tadi bilang bahwa jukir ini memang sudah sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan. Jadi ini sudah kedua kali dia mendapatkan teguran secara lisan, namun tidak juga digubris. Bahkan baru kali ini ada penumpang ataupun pengendara yang memvideokan dan udah ada buktinya, makanya langsung Nisa, berarti kalau dia resmi ada alat yang dipegangnya sebenarnya ya? Semestinya ya? Semestinya ada. Tapi ada nggak alasan? Ini kan barangkali sudah dipanggil jukirnya ini oleh dinas yang terkait ya. Apa kira-kira alasan dia itu tidak mau menerima pembayaran dengan elektrik seperti itu? Apakah mau katakanlah mau dicuan lah, disulo lah istilahnya kalau orang Medan. Apakah seperti itu atau bagaimana? Tadi juga kita konfirmasi apakah telah memanggil si pelaku ini, namun kata Disub itu karena berhubungan dengan pihak ketiga, maka itu pihak ketiga yang mengkonfirmasi secara rinci bang. Mereka hanya menerima laporan saja gitu bang. Selama ini kan disebutkan bahwasannya apa ya Nisa, sudah sering gitu ya katanya gitu kan, tapi kenapa kok baru sekarang ditindak gitu? Jadi kemarin itu juga sudah ditindak sebanyak 2 kali dengan surat teguran saja bang. Namun karena ini sudah fatal dan telah ada video yang membuktikan bahwa dia yang begitu,
makanya langsung diberhentikan seperti itu Bang. Sebelumnya pelaku ini tidak ada videonya, jadi dia masih bisa ngeles dan lain sebagainya seperti itu Bang. Berarti baru kali ini ada bukti lah gitu kira-kira ya? Iya, berarti setelah ada videonya ini sekarang yang bersangkutan sudah diberhentikan ya? Siap Bang, begitu. Gara-gara 2000 jadi berhenti kan? Iya. Itulah. Nah, menurut kepala dinas tadi, apakah pihaknya punya data atau aduan-aduan juga bahwa di tempat lain juga ada peristiwa-peristiwa seperti ini? Karena beberapa orang, beberapa termasuk kawan lah juga ya, kawanku ini ada juga yang mengatakan bahwa di tempat-tempat yang semestinya pakai parking itu nggak ada banyak ya, juga petugasnya yang tidak pakai ini gitu, walaupun dengan ilmu kasihan tadi ya, aduh Bang nggak bawa ini Bang, ya itu selesai seperti itu ya. Nah itu tanggapan dari dia bagaimana? Apakah memang tidak ada regulasi ini belum diterapkan secara menyeluruh atau bagaimana? Baik, sejauh ini kan tadi juga sempat konfirmasi ke Nikmal bahwa dikatakan Nikmal ini sebenarnya setiap hari itu Dinas Perhubungan melakukan semacam operasi ke lapangan Bang untuk mengecek kegiatan e-parking ini. Namun memang dikatakan Nikmal bahwa keterbatasannya pihak petugas Dishub untuk menangani ini dengan banyaknya tempat e-parking membuat beliau tidak bisa mengakui banyak hal, dan memang udah banyak laporan yang diterimanya, namun sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan sebatas patroli Bang, seperti itu. Patroli aja tapi nggak ditindak gitu kira-kira. Ibaratnya cuma nengok-nengok ya, pantau-pantau dari jauh. Kan sebenarnya bisa aja kan, walaupun misalnya banyak laporan, terus kemudian di banyak tempat kan bisa didatangi satu-satu, selesaikan dulu sini, besok sini, kan harusnya gitu ya. Kalau hanya patroli aja, pantau-pantau, atau jangan-jangan yang patroli ini memang membiarkan itu karena memang ada setorannya gitu ya. Itu gimana itu? Makanya sejauh ini pihak Dishub tadi, Kabid Parkir tadi bilang kepada masyarakat bahwa siapa saja yang melihat tukang parkir yang tidak membawa alatnya, itu langsung saja videokan dan viralkan dan akan ditindak tegas oleh pihak mereka. Oh, berarti tugas pengawasan dan penindakan yang harusnya dilakukan Dishub diserahkan ke masyarakat gitu kira-kira ya. Ya, masyarakat jadi ikut mengawasi gitu lah ya. Gitu ya. Oh, berarti ini namanya, masyarakat harus jadi CCTV lah. Iya, ini namanya kerja kolaborasi kayak gini. Iya. Iya. Baik. Baik. Terima kasih Nisa laporannya. Terima kasih. Ya. Nah itu Bang, jadi kalau nanti masyarakat menemukan ada hal-hal semacam itu, rekam saja katanya. Iya, tapi kadang-kadang ini ada juga yang jangan nanti kan. Kira-kira nggak mau bayar sih, rekamnya aja. Iya kan? Iya. Padahal 2.000 ya kan. Ini cukup dilematis sebenarnya, tapi yang jelas memang aturan yang sudah ada itu sudah semestinya harus dijalankan. Begitu, jangan sampai aturan sudah dibuat kemudian justru petugasnya sendiri yang melanggar. Nah ini jadi aneh begitu. Nah itu yang kedua, kita akan lanjut yang ketiga. Ya, yang ketiga ini terkait hal yang menghebohkan juga beberapa pekan belakangan ya, terkait heboh dan gempar. Iya, terkait culik-culik anak ini. Iya, betul. Jadi banyak video juga yang beredar di media sosial, terutama bahwa ada penculik anak yang ketangkap, ada penculik anak yang ketangkap, ada juga yang di videonya itu digambarkan itu ada seorang laki-laki gitu yang sudah ini penculik anak nih. Tahu setelah diselidiki tuh orang kurang ini ya, ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Nah, dan kemarin yang terakhir itu baru terjadi di Kabupaten Dairi. Nah, Dairi. Tapi kemudian itu juga disebutkan hoax, tidak betul. ODGJ bukan? Belum tahu, belum. Tapi disebut hendak melakukan penculikan anak. Di rumah saya kemarin gitu juga. Hari apa ya? Sehari lalu gitu kira-kira gitu juga. Isu saya pulang jam
jam setengah 11 tuh gang sudah ramai kan. Ada apa ini kan gitu kan. Ada culik anak Pak wartawan kata para tetangga kan gitu. Oh, siapa yang diculik? Itu orang depan rumah. Ternyata orang depan rumah itu baru tinggal beberapa bulan gitu di rumah itu. Ya. Jadi si anak ini sebenarnya warga asli Labuan Deli sana gitu. Dia tinggal tempat neneknya. Usianya sudah 11 tahun tapi dia tidak bisa berbicara gitu jadi dia bermain-main sore gitu. Terus ternyata ada tetangganya yang di Martubung melihat. Tetangganya mengira anak ini kesasar kok sampai di Jalan Karya begitu kan. Betul. Terus dibawa. Orang di kampung Gang Maruto itu kan nggak mengenal yang membawa ya. Dan sehingga heboh lah. Anak nggak pulang, ada yang culik tadi naik motor warna biru begini segala macam. Wah, terus saya bilang ini pasti nanti baliknya ini, saya bilang gitu kan. Coba dicari dulu, tanya-tanya. Betul, setelah ditanya-tanya ternyata memang dibawa tetangga pulang ke Labuan Deli sana. Iya. Tetangganya yang di sana. Iya, Kepling pun udah was-was juga kan. Bobol ada penculikannya gitu. Akhirnya saya bilang bisa dicopot nih katanya. Udah Ji, ini aja. Iya Bang, ini Bang. Aku kupaksa lah dulu orang tuanya. Wah, dipaksa. Menjelang setengah 12 tuh kan. Lama kali kan, kita mau tidur kan, mau istirahat. Udah mau giliran geletak gini, Bang Arai. Anak sudah pulang. Oh iya, ternyata dibawa tetangganya. Tetangganya pun nggak ngomong-ngomong sama yang apa ya, tapi disangkanya ya. Iya, dia mengira anak itu kesasar di Jalan Karya gitu. Dan memang anak ini sebenarnya bisa karena sudah usia 11 tahun, tapi karena dia punya keterbatasan tidak bisa bicara begitu. Mungkin dia gitu. Terus dibawa ke sana sehingga geger lah malam itu. Ya ini kita kalau di kasus ini kita belum tahu apa penyebabnya. Ini ada videonya. Ada videonya, kita lihat dulu. Sabarlah. Bisa dekatkan kan? Udah. Zoom. Oh inilah pas dia. Saya mulai, Beb. Salah ya, berarti cuma meningnya dia. Iya. Rap. Rambut belakang. Rap. Ini anak itu kan? Iya. Nah, ini mobil double cabinnya. Ada ciri khas apanya mobilnya itu? Nah, ini double cabin. Jalan Pak. Ciri khasnya itu depan Pak. Nggak bisa. Mesti apa nih? Ciri khasnya itu apa Bang? Dilobangin depannya. Ya, nggak semua double cabin depannya dilobangin. Kapnya itu ada lubang. Iya. Oh, itu apa itu? Booknya itu moncong. Triton. Iya. Triton. Kan tahun berapa yang baru ada kayak gitu, Pak? Semua ada. Iya, Triton. Apa bukan Triton? Apa? Wah, baru 5 itu berapa? Tapi suruh naik. Siapa bilang? Berbeda juga kuning, ani pengkat tuh, Pak. Ya. Ani sebuang gitu. Wah. Oh, coba nih. Yang benar berpikir anaknya sampai ke rumah malam. Inilah dari pagi mencari antar orang ini kayak pakai simpang. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Terkait berita viral ya, kepada saya juga sudah beberapa mengkonfirmasi terkait percobaan penculikan anak di Kabupaten Dairi di Sidikalang ya. Kami sampaikan terkait peristiwa itu ya, supaya ini diketahui oleh khalayak bahwa peristiwa yang terjadi yang sudah diberitakan melalui media sosial berdasarkan hasil pengecekan dari personil kita yang dipimpin oleh Pak KBO Satreskrim Ibtu Sumitro dan personil dan Kanit Resum juga Ibda Lumbanturuan telah melakukan pengecekan langsung kepada keluarga sekaligus juga di TKP yang dinyatakan sebagai tempat terjadinya peristiwa dugaan percobaan penculikan anak ini, bahwa hasilnya ternyata peristiwa tersebut sama sekali tidak benar. Nah, itu tadi keterangan dari Kasat. Polres Dairi bahwasanya itu tidak benar begitu.
Ini mungkin kita langsung saja bertanya kepada penculiknya. Maksud saya kepada reporter kita ya. Ada Bung Alpi ya. Iya. Saya kok jadi teringat penculik itu. Oke. Ya, Kita halo terhubung Alpi. dengan Nah, itu dia. penculiknya. Selamat sore Bung Alpi. Tapi di tengah-tengah mirip Mirip, juga. Ingat film Petualangan Serina? Ini dia ya. Sorry Alpi. Iya. Silakan Pi. Ini gimana nih ceritanya? Tadi kan di dalam video itu terlihat dia itu turun diantar begitu tiba-tiba lari, itu kok bisa ada isu penculikannya di mana kira-kira gitu? Ya, selamat sore Bang Ares, selamat sore Bang Agus. Itu kejadiannya itu sekitar pukul 7 pagi lewat 15 menit, di mana anak siswi itu yang masih kelas 4 SD itu baru saja diantar oleh orang tuanya di depan gang tempat siswi itu sekolah gitu. Nah, namun setelah diantar masuklah mobil double cabin yang berwarna putih itu tadi yang di dalam CCTV, dan ternyata si anak ini karena sering mendengar bahwasanya adanya isu-isu penculikan anak yang menaiki mobil double cabin gitu. Nah, jadi ketika dia melihat mobil double cabin itu, maka si anak itu pun lantas merasa itu adalah si pencuri gitu. Nah, makanya dia langsung lari keluar gang dan langsung menaiki angkot gitu Bang. Nah, setelah menaiki angkot untuk menghindari penculikan anak itu, si anak itu pun turun kembali, dan setelah melihat mobil itu sudah tidak ada, maka si anak itu pun akhirnya pergi masuk kembali ke dalam sekolahnya gitu Bang. Berarti videonya itu hanya kelihatan di sini ya. Sebenarnya ada adegan lain bahwa dia turun lagi dari angkot kemudian balik lagi ke sekolahnya ya. Iya, begitu Bang. Dan itu rekaman dari CCTV toko Panglong yang tepat berada di simpang jalan gang itu Bang. Berarti dia paranoid ya. Nah ini ya, mungkin di rumah sering mendengar cerita bahwasannya penculik anak itu naik mobil double cabin gitu-gitu ya. Apa sebelumnya sudah ada kasus sana, yang sama sehingga menimbulkan ketakutan dan bagi cerita-cerita orang di kalangan masyarakat gitu ya. Ya, sebelumnya beberapa bulan lalu itu sempat juga terjadi penculikan bayi ya Bang ya, yang sempat menghebohkan warga Siti Kalang. Dan memang itu bayi yang baru berusia 3 hari itu sudah diculik oleh seorang wanita dan melarikan diri ke Subul Salam. Namun tak sampai 24 jam pelaku pun akhirnya diringkus di Subul Salam oleh tim Reskrim. Nah, makanya dari itu isu penculikan anak ini sangat merebak gitu Bang di daerah ini sendiri Bang. Itu yang kemarin perempuan ya yang ditangkap di Aceh gitu ya. Iya betul Bang. Mengenai double cabinnya itu sendiri gimana Alpi? Tadi kita sempat dengarkan di video itu ada orang yang ngomong, itu nggak tahu entah siapa yang ngomong ya. Tapi kelihatannya seperti dia juga seperti paranoid juga kan. Itu lihat itu mobilnya di depannya ada bolongnya di kapnya katanya. Kap itu kan untuk saringan apa ya? Untuk jalur keluar panas sebenarnya kalau dia nggak pernah nonton balap kayaknya. Ya kan? Nah, itu gimana Alpi? Kenapa ada isu soal double cabin gitu? Ya, itu sebenarnya mobil double cabin itu milik salah seorang warga Bang ya, salah satu yang juga kebetulan sering melintas di gang itu karena biasanya dia melintas di gang lain Bang, di gang sebelahnya, namun karena sedang ada pesta makanya dia memutar melalui gang itu Bang. Nah, dia sendiri pun merasa takut, merasa panik, makanya ketika olah TKP kemarin itu oleh tim Polres, si pemilik mobil itu pun juga ikut mendatangi kediaman tempat si anak itu disembunyikan gitu Bang, tempat anak itu disimpan sementara. Makanya dia juga ingin memberikan klarifikasi bahwasanya memang dia bukan mobil si penculik yang dimaksud si anak itu Bang, karena menurut dari pengakuan dari anak si anak itu, dia merasa parno gitu Bang ketika melihat mobil double cabin Bang. Makanya setiap dia melihat mobil double cabin dia mengira itu adalah mobil si penculik Bang. Walah, trauma rupanya ya.
Oke, Alpi, barangkali nanti bisa dipantau lebih lanjut lah seperti apa khususnya kondisi si anak gitu ya. Bisa juga diwawancara kenapa kok bisa ada pendapat atau pengetahuan bahwasannya mobil double cabin itu adalah mobil penculik. Kalau misalnya Pak Bupati Dairi naik mobil double cabin, apa Pak Bupati juga disangka penculik kan gitu. Itu. Dan ini juga nanti coba ditanya juga ke pemerintah ya. Bagaimana pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan dalam melakukan pemahaman soal masalah isu-isu penculikan ini gitu. Barangkali itu saja, Alpi. Mungkin nanti bisa di follow up. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus. Ya. Nah itu dia tadi Bang dari Alpi ya Bang. Jadi memang agak agak aneh juga kalau ada isu cerita soal double cabin ini ya. Iya, kadang-kadang gitu sih ada satu ya seperti mitos lah ya disebutkan ini dia penculiknya ini gitu kan. Becak misalnya kan, ada becak hantu katanya kan. Nah itu banyak juga yang seperti itu memang. Tapi yang jadi pertanyaan itu siapa sih yang memunculkan isu-isu seperti ini, karena isunya itu masif loh. Atau memang pengalian isu ya. Dari apa kira-kira? Ya bisa jadi ini kan mau dekat-dekat dekat-dekat pemilihan nuansa-nuansa politis. Bahwa sekarang kondisinya tidak aman gitu ya. Iya, mungkin bisa jadi gitu kan. Iya, bisa jadi memang seperti itu, tidak aman, tidak bahwa apalah ya. Bisa jadi kegagalan itu kan, itu kampanye kegagalan, isu-isu ya, bisa jadilah. Nah itu 3 berita yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Tadi yang pertama menyangkut masalah ada penjamretan menggunakan modus aplikasi kencan Tantan, dan ini download lah nanti. dan ini harus kita waspadai bagi bapak ibu yang punya anak juga harus bisa memberikan pemahaman dan pencerahan soal penggunaan aplikasi-aplikasi kencan ini. Iya, mungkin bisa diseser lah nanti coba ya. Iya, jangan sampai jadi korban berikutnya. Aku tengok lah aku batal lah untuk mendownload. Tapi aku tengok punya anakku nanti HP-nya ada nggak Tantannya. Bahaya soalnya. Bahaya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah adanya parkir yang tidak menggunakan alat bayar elektronik sehingga terjadi keributan. Ini juga menjadi polemik yang nggak habis juga sebenarnya sampai sekarang. Harus jadi perhatian terus nih sama Pak Wali ya. Pak Wali ya. Tadi pihak Dishub mengatakan ya kalau ada kejadian masyarakat harus memvideokannya ya, gitu ya, supaya ada bukti katanya kan, karena fungsi pengawasan yang semestinya memang tugas Dishub jadi tugas masyarakat itulah kolaborasi itu salah satu perwujudannya perwujudan betul, daripada Medan Berkah kolaborasi Medan kan ada kolaborasinya kan. Itu motonya Pak Wali. Iya, itu makanya kolaborasi lah. Ya mudah-mudahan lah ya. Iya, sebenarnya baik lah, ajaran yang baik ya. Gotong royong itu ya. Tapi kalau gotong royong kan biasa habis gotong royong ada makanannya. Ini nggak ada ya. Ini kayaknya itu pahala. Iya. Itu pahala jariah. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi menyangkut masalah isu penculikan anaknya. Ini memang sangat masif sekali terjadi di kota-kota besar. Semua Jakarta, kemudian kemarin Bandung, ini Medan, Dairi gitu kan. Nah, ini juga bagi masyarakat yang punya anak, khususnya anak-anak 5 tahun ke bawah lah ya, kalau bisa itu juga diawasi gitu, jangan sampai dibiarkan mamanya sibuk bergosip, anaknya keleleran gitu ya kan. Ya kan biasa kan gitu kan, kalau dia dari pintu belakang bercerita asik gitu kan. Tiba-tiba anak datang. Ada kejadian gitu kemarin juga di gang gitu kan. Emaknya sibuk di dalam, anaknya lari ke pasar, tiba-tiba ada motor anak anak sekolah lewat. Ya anak sekolah ini kan nggak salah, ini
bocah ini tiba-tiba kayak masuk. tuyul nongol kan. Dihantam, mencelat lah anak ini kan. Mamanya begitu tahu, dia mau amuk lah anak sekolah ini. Awak mau ikut campur, mama payah gini kan. Padahal gak ada menangnya, gak ada menangnya. Iya, padahal yang salah itu dia sendiri ya. Kenapa nggak gitu? Saya mau bilang ibu harusnya pagar nggak ditutup, kan pintu nggak dikunci. Anaknya lari nyelonong ke jalan raya. Anak sekolah perempuan pula kan, gugup lah boncengan. Dia dimaki mama gini-gini aja lah ya kan. Anaknya itu gimana? Anaknya itu ya nangis aja, nggak apa-apa sih, hanya mencelat aja. Kayaknya kuat juga memang fisiknya. Itu ya 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Barangkali informasi-informasi tadi bisa menjadi pagar api bagi semua lah ya. Artinya jangan sampai pula kita yang menjadi korban begitu kira-kira. Tadi ada beberapa masukan-masukan tadi, khususnya terutama menyangkut masalah isu penculikan anak ini gitu kan Bang. Ya jangan sampailah anak kita nanti terjadi apa-apa begitu ya. Itu saja. Peran orang tua sangat dibutuhkan di sini ya. Iya betul. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sebenarnya itu hanya kesilapan ya Bang. Ya, tidak disengaja. Iya. Kami akhiri Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di segmen Selamat Sore Medan ya. Sampai jumpa.